Ramadan. Hadis nomor 3 tentang mani'uz zakat ya. Jadi babnya bab mani'uz zakat yang terjadi pada waktu Abu Bakar menjadi kepala negara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakar gitu bacanya ya. Jadi bacanya ada irama-iramanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakar. Berarti dulu. Belum jadi waka paroman kaparo minal arabi. Waqala Umar kaifa yuqatilun nasa. Waqala Rasulullah SAW umirtu an uqatilan nasa an uqatilan nasi hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah ta'ala. Maqala wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakati fa inna zakata haqqul mali. Wallahi law mana'uni anakon. Ada riwayat mengatakan eqolan. Nah ini anakon. Riwayat lain eqolan. Anu yu'adunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man'iha. Qala Umar wallahi ma huwa illa an qad syarahallahu sadra Abi Bakrin lil qital wa arabtu annahu al-haq wa jama'atu illa namajata lakin bilab di muslimin wa tirmidhiyu wa Abi Dauda lau manauni ikolan tuh kan. Kalau yang tadi kan lau manauni anakon. Riwayat lain bukan manauni anakon, ikolan kanu yu'adunahu badalal inak. Jadi gantinya inak ikol. Kalau orang Betawi bilang eagle kan orang Arab pakai eagle. Raja Faisal eagle-nya Raja Faisal. Baik, Nas, kita ingin memahami ada sini nih. Ini tentang pada waktu zaman Abu Bakar menjadi kepala negara, ya, kebijakan pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah dia dilantik jadi khalifah, apa itu kebijakan? Yaitu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Kan judulnya mani'uz zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat diperangi. Itu kan biasa yang diperangi orang kafir. Kenapa kok orang Islam nggak mau bayar zakat diperangi? Ya, itu yang diprotes oleh Umar sehingga Abu Bakar terangin gini-gini sehingga Umar menjadi apa? Sadar, ya, menyetujui ya. Yang tadinya kebijakan Abu Bakar dipertanyakan, akhirnya Abu Bakar menjadi apa? Menjadi setuju ya, memerangi orang yang tidak mau zakat. Nah, coba kita lihat di sini. Wa'an. Ya, jadi kalau ada an di sini, ya takdirnya waruwiyah gitu, Mas ya. Kaget-kaget, mau kaget-kaget jangan majrur gitu. Seperti bismillah. Nah, itu ada tempat bergantungnya. Kalau saya baca berarti aqra'u bismillah. Kalau hadis Wa'an Abi Hurairah artinya waruwiyah gitu. Dan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa itu Abu Hurairah meriwayatkan? Lama tuh Rasulullah, ketika Rasulullah diwafatkan. Jadi gitu, bukan Rasulullah wafat. Memang wafat itu kemauan Rasulullah. Jadi mabni lil majhul, bukannya tawafa. Yang tawafa Allah. Rasulullah diwafatkan. Itu bacanya bukan lama tawafa. Ya, yang mewafatkan siapa? Allah. Yang menghidupkan ya, ketika diwafatkan Rasulullah, artinya Allah mewafatkan Rasulullah. Nah, karena Abu Bakar, maksudnya karena Abu Bakar yang gantiin. Nah,
yang gantiin jadi pemimpin negara siapa? Itu Bakar ya. Nah udah, nah baru ini nih Wakaparo maka ini jadi kan caranya langsung aja. Jadi yang tadi yang tidak perlu disarahin dianggap udah pada ngerti gitu, karena udah pada ngerti nggak ada sarahnya nih. Nah sarahnya baru Wakaparo minal Arab baru sini. Diartiin kalau yang tadi dianggap kita udah pada paham itu semua. Nah baru apa nih Wakaparo man kaparo. Jadi setelah Nabi wafat yang jadi pemimpin Abu Bakar, maka terjadilah kaparo man kaparo. Apa itu kaparo man kaparo? Banyak orang Islam yang murtad gara-gara Nabi meninggal gitu dong. Nabi meninggal akhirnya banyak orang Islam lah yang jadi apa? Wakaparo man kaparo minal Arab. Nah sekarang kita lihat apa artinya Wakaparo man kaparo. Kalau Khotobi, nah atau Khotobi artinya ahlul riddah, orang yang murtad. Jadi kalau semulanya Islam kemudian kafir namanya apa? Murtad. Nah kata Khotobi, orang yang murtad pada waktu itu ada dua. Kanu sinfain, ya, ada dua golongan orang murtad, ada dua golongan. Pertama, ya, golongan pertama, irtadu anidin, ya, mereka murtad dari agama, artinya keluar dari agama Islam. Nabazul milah, apa itu nabazul? Melempar. Kalau keluar kan berarti melempar, melepas. Nah, agama Islam dilepas tuh, nabazul milah. Nah, sudah dilempar, dilepas, perginya kemana? Nah, ada lu bilang kufri. Nah, Islam dilepas, mereka itu kemana? Beloknya ke kafir. Nah, wahumul ladzi anahum awura, ini yang dimaksud. Yang tadi kan wakafaro man kafaro. Nah, itu yang dimaksud oleh Abu Bakar, oleh Abu Hurairah dengan ucapannya apa itu tuh? Wakafaro man kafaro. Berarti orang yang melepas agama Islam pindah ke agama lain. Wahumul ladzina anahum Abu Bakar. Abu itu yang dimaksud tuh, perkataan Abu Bakar wakafaro man kafaro. Nah, itu kan sudah paham betul ya. Baik. Ya. Nah, kemudian hadhi ya. Hadhil firqah itu. Hadhil firqah, bukan furqah, hadhil firqah. Nah, ini apa? Golongan apa itu tadi? Yang melepas agama Islam pindah ke agama lain. Nah, ini pun thaifatan. Tuh, ini pun ada dua kelompok. Ihdahuma, yang pertama yang murtad itu ashabu Musailimatil Kadzdzab. Pengikut gitu, bukannya teman. Ya, pengikut Musailimatul Kadzdzab. Yaitu ada seorang ngaku nabi namanya Musailimah. Ya, Kadzdzab itu sebetulnya bukan namanya Musailimah. Nah, karena dia itu nabi palsu dikatakan ijazah palsu, ya. Jadi ijazah Kadzdzab. Nah, yang pertama nih yang murtad adalah pengikut kaumnya Musailimatul Kadzdzab min Bani Hanifah. Nah, dia dari kabilah Bani Hanifah wa ghairihim dan lainnya. Siapa itu? Allazi nosatamu, mereka yang membenarkan. Kan pengikut Musailimah berarti membenarkan kalau Musailimah itu sebagai apa? Nabi. Alladzina saddaquhu ala dakwah fituwah. Mereka pengikutnya Musailimah itu yang membenarkan kalau dia itu adalah nabi, ya, membenarkan pengakuan Musailimah sebagai nabi. Kan katanya ada dua nih, ada murtad. Satu pengikut Musailimah, kedua Ashabul Aswad Al-Ansi. Nah, keduanya pengikut Aswad Al-Ansi. Dia juga begitu mengaku dirinya jadi nabi sesudah Nabi Muhammad wafat. Siapa? Di mana pengikut Aswadnya? Nah, Yaman tuh. Kalau yang tadi Musailimah masih di Jaziratul Arab. Nah, pengikutnya Yaman, di negeri Yaman. Ya. Wa manis tajabahu. Nah, gitu orang-orang yang mengikuti ya
mengikuti Aswad min ahli Yaman, dari orang Yaman. Hadhil firqatu bi asriha, ya. Nah, rombongan ini nih, ya, mana tuh? Yang ikut apa itu tadi? Ikut Musailimah, ada yang ikut Aswad. Ya, bi asriha semuanya itu, bi ajma'iha. Munkiratun li Muhammad. Emang kalau ini sih bukan murtad, emang waktu zaman Nabi sendiri dia belum apa? Belum masuk Islam, ya. Baik dari pengikut Musailimah dan pengikut Aswad, emang sebelumnya Nabi wafat mereka itu apa? Nah, dia mengingkari Nabi Muhammad SAW gitu, ya. Kenapa tidak mau percaya sama Nabi Muhammad, ya? Nah, mutniyatun wali walihi, kata mereka, yang jadi Nabi Bang Muhammad. Siapa itu tadi? Kalau nggak Musailimah siapa? Aswad. Nah, yaitu mengikut Nah, inilah yang dimaksud kaparo. Jadi kebijakan Abu Bakar setelah dilantik jadi khalifah, yang pertama kali memerangi mereka itu tadi itu, memerangi orang yang kafir dari pengikut siapa itu? Musailimah dan pengikut Aswad, ya. Faqatalahum tuh Abu Bakar memerangi sehingga Musailimah itu mati. Hatta kutila Musailimah itu bil Yamamah, ya. Ya, kalau Musailimah kan ada di Jaziratul Arab, mati itu dia. Matinya sangit namanya. Bukan sahid. Sangit. Ya kan, orang kagak beriman matinya sangit. Nah, dan siapa ini? Aswad pun mati juga tuh. Kutila Musailimah wal Ansi. Nah, Ansi juga apa? Mati. Kalau Ansi matinya ada Yaman nih. Son'a. Yang Son'a itu ibu kota Yaman, ya. Wang kodot jumuhum. Nah, kena pemimpinnya mati itu, Musailimah mati, Aswad mati, otomatis hancurlah pengikutnya itu. Ing kodot jumuhum wahalaka aktsaruhum. Dan kebanyakan mereka semuanya apa? Nah, tadi kan katanya orang murtad dari dua. Itu baru satu tuh. Nah, yang kedua, Fato Ibatul Ukhra. Nah, kalau tadi kan memang bukan murtad, memang belum Islam. Nah, yang kedua ini yang dikatakan apa? Murtad. Padahal orang Islam. Nah, ya. Fato Ibatul Ukhra irtadu anidito, ya. Murtad sama Islam. Apa artinya? Angkarus syara'i'ah tuh. Syariat-syariat yang mereka akui saat Nabi masih hidup, setelah Nabi meninggal dunia, apa itu? Nah, mereka ingkari. Nah, itu murtad juga namanya. Tarakus sholata tuh yang biasa mereka sholat waktu zaman masih hidup Nabi. Nah, Nabi meninggal dia apa? Enggak sholat lagi. Zakat yang biasa mereka tunaikan setelah Nabi wafat mereka tinggalin. Ini dan lain-lain. Nah, itulah pengertian murtad. Min umuridin. Nah, kalau mereka tinggalin ila makanu fil jahiliyah, balik lagi, ya, apa yang mereka seperti waktu zaman jahiliyah. Artinya lam yasjud lillah tuh. Mereka yang semulanya dulu nyembah berhala masuk Islam, sekarang balik lagi apa? Nah, dia enggak lagi sujud sama Allah fil ardi. Illa bisalasa, kecuali ada 3 masjid di kampung mereka yang masih nyembah Allah. Maksudnya di kampung mereka nih, kampung, ya. Satu masjid Mekah, nah itu masih ada orang katanya nyembah Allah. Ada masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ada masjid Abdul Qais. Nah, 3 masjid itulah yang masih nyembah Allah. Selainnya itu mereka balik lagi zaman jahiliyah. Nah, tuh, nah, pola, ya. Wasimpul awal, ada lagi golongan berikut yang diperangi oleh Abu Bakar yang dalam kategori murtad siapa? Allazina farraqu baina shalat wa zakat. Kalau yang tadi kan enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, semua ajaran ini kan. Ada lagi sholat masih tetap sholat, tapi zakat nggak mau bayar. Nah, itu kalau yang tadi kan semua tuh, semua nggak dilakukan. Nah, ada lagi orang yang murtad itu marroku baina sholat wa zakat, dibedain antara sholat sama apa artinya? Artinya kalau sholat dia dirikan, kalau zakat apa?
Enggak kan, yang namanya rukun Islam nggak bisa dibeda-bedain ya. Fa'angkaru ujubah tuh. Mereka mengatakan zakat udah kagak wajib. Wa ujubah ada ilal imam, tidak wajib zakat itu diserahin kepada pemerintah. Amilin ya. Nah mereka ini sebetulnya kalau seperti ini katanya haula alal haqiqah ahlu namanya buat orang yang dia masih tetap sholat tapi zakat apa? Nah dijalanin, kalau zakat ditinggalin. Nah itu hakikatnya mereka itu namanya ahlul bagi ya. Nah wa innama kenapa di sini nggak dikatakan bugot tapi dikatakan murtad juga. Tadi kan ada Bakar memerangi murtad, dipukul rata lah ya. Antara orang yang memang benar-benar kafir dengan orang yang memang murtad sama orang yang bedain sholat itu semua dipukul rata, diponis murtad oleh Abu Bakar. Inna malam yang umi hadal ismi. Kenapa yang belakangan ini nggak dikatakan bugot ya? Nah bisa dikatakan khususan libuhulihim bimari ahli riddah. Karena mereka itu walaupun sholat tapi mereka itu apa? Nyampur sama orang yang memang benar-benar apa itu? Murtad. Kayak diperangi tuh. Karena waktu zaman itu diduhuli bimari ahli riddah. Karena mereka yang walaupun masih sholat dia berkoalisi, harusnya beroposisi. Karena mereka itu berkoalisi sama orang yang memang benar-benar ninggalin sholat, ninggalin zakat, berkoalisi. Baik. Wa udibal ismu bil jumlah ila. Nah, oleh karena itu mereka dipukul rata, dinamain apa? Murtad. Iskanat a'zamul amra ini wahamuha. Karena murtad dengan bugot gitu. Kan ada yang murtad, ada yang bugot. Nah, yang paling bahaya yang mana? Yang murtad kan lebih bahaya murtad dari apa? Karena murtad itu lebih bahaya, maka mereka itu dianggap apa? Murtad ya. Jadi mimbab gitu, termasuk nyebut satu tapi maksudnya apa? Nah, nyebut secara keseluruhan tapi maksudnya apa? Begitu loh bahasa Arab gitu, ada yang nyebut sebagian maksudnya keseluruhan, terkadang nyebut keseluruhan tapi maksudnya apa? Sebagian. Ja'alu asabi'ahum bi azanihim. Ya orang kafir itu kalau dengar ayat Quran naruh asabi'ahum, apa asabi? Jari. Mereka naruh jari mereka di mana? Di lubang telinga. Saya mau tanya, yang ditaruh semua jari atau ujungnya doang? Ujung. Nah berarti nyebut semua tapi maksudnya ujung. Nah itu. Nah ini nyebut semua murtad. Padahal yang dimaksud itu orang yang betul, yang memang benar-benar apa? Kenapa yang disebut murtad? Karena murtad sama bugot lebih bahaya apa? Murtad. Nah baik. Wa uliho banyak itu. Wa uliho mabda'u kita li ahli bagi bizama. Ya kalau memerangi orang bugot bukan orang murtad, nah itu terjadi waktu zaman Sayyidina Ali. Itu bukannya murtad, ternyata apa? Bugot. Apa tuh bugot kau bilang? Makar. Nah, kan waktu zaman Ali ada Muawiyah tuh. Ada Muawiyah ingin memisahkan ya diri dari pemerintahan yang pusat. Nah, makanya diperangi oleh Ali, namanya perang sipil. Namanya apa tuh? Bugot. Nah kalau ini nggak dikatakan murtad. Jadi memerangi orang bugot yang sesungguhnya terjadi menurut sejarah tuh kok waktu zaman Sayyidina Ali ya. Tuh. Irkanu Mahmud Faridin fi zamanihim. Kenapa di sini dinamai bugot? Karena waktu zaman Sayyidina Ali itu nggak ada yang murtad, cuma bugot doang. Nah kalau waktu zaman Abu Bakar kan kecampuran, makanya diperangi sekali betul ya Abu Bakar. Nah kalau zaman Ali cuma bugot doang, nggak ada orang yang gitu ya. Nah, itu artinya karena mereka itu munfaridin di zamannya Ali. Mereka itu hanya bugot doang zaman Ali. Walam apa ya? Yukul itu di ahli sirki, mereka nggak nyampur dengan orang murtad.
Waqad kana fi dimni ya haula irmaniin ahli zakatnya, dan termasuk orang yang apa itu yang tidak mau bayar zakat, mangkana yasmahu bizakat, ya, termasuk orang yang diperangi oleh Abu Bakar lantaran kamu bayar zakat, mereka itu bayar zakat, tetapi walam yamnaha illa an naru azam soduhan talik roy, ya mereka menaik zakat, tapi zakatnya nggak dikumpulin buat negara, ya siapa yang ngelarang? Oh, pemimpin mereka tuh. Jadi kan setiap kaum ada pemimpin, jangan serahin sama pemerintah gitu, ya. Tuh, ada yang seperti itu, ya. Itu artinya apa itu tadi? Wakana fi dimni haula, termasuk mereka yang diperangi oleh Abu Bakar lantaran mereka tidak mau menunaikan zakat, termasuk yang mana yang diperangi? Mangkana yasmahu bizakat, mereka bayar zakat. Kenapa kok diperangi? Karena wakon kan walam yamna'ha, mereka membayar zakat, ada tidak mencegah, tetapi kenapa diperangi juga? Ila ana'u asa'hum soduhum, tetapi pemimpin mereka ngelarang, ya andalik waris zakat, ya waqabadu ala aidihim, ya jadi pemimpin mereka yang apa itu? Yang cekel. Jadi zakat yang harusnya ditunaikan kepada negara, pemimpin komilah mereka itu apa? Melarang nyerahin zakat kepada Abu Bakar. Kan zakat itu untuk umum, ya. Tuh, mana itu contohnya? Mereka boleh zakat, tapi nggak pernah nyetor. Siapa itu contohnya? Bani Yarbu. Ya ada kopi namanya Bani Yarbu. Fa innahum qad kanu jama'u shadaqatihim, mereka ngumpulin zakat. Wa aradu ayat asu ila Abi Bakar. Udah kumpul mau dikirimin ke negara Abu Bakar, tapi ya, pemimpin mereka ngelarang. Siapa itu? Malik namanya bin Nuwairoh. Ada pemimpin mereka namanya Malik bin Nuwairoh, ya. Akhirnya itu zakat dibagi-bagi. Nah, turu kopi. Nah, itulah lantaran itulah Abu Bakar memerangi mereka juga, ya. Baik, nah kemudian wafi amri haula'i Allah khilaf, ya. Nah, wafi haula, oleh karena yang murtad ini macam-macam tuh. Tadi kan yang tadi ada yang benar-benar nggak masuk Islam, ada yang udah masuk Islam akhirnya apa? Ada yang memang nggak ninggalin Islam, tetapi sholat kagak, zakat kagak. Ada lagi apa itu? Sholat dikerjain, tapi zakat enggak. Yang terakhir apa? Nah, itulah yang membuat Umar protes. Kan tadi kebijakan pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar memerangi orang yang apa? Murtad. Yang murtad lantaran mereka. Apa kata Abu Bakar? Umar protes. Nah itu tadi hadisnya itu. Ya. Kalau Umar, kata Umar, kaifa tuqatilun nas? Wahai Bakar, kenapa kamu memerangi orang? Kan orang itu saudara kita sendiri tuh. Kalau yang udah jelas-jelas murtad dia deh. Yeah. Kenapa kamu memerangi kaum muslimin? Sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadisnya apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Nabi, saya diperintah oleh Allah memerangi orang yang belum masuk Islam. Tapi kalau mereka udah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, jangan lagi diperangi. Nah, ini kan yang tadi kan katanya ada orang yang masih sholat, yang masih apa kamu perangin. Nah itulah yang menyebabkan Abu Bakar tidak setuju dengan kebijakan apa? Nah di sini nanti Abu Bakar nerangin tuh, ya, Abu Bakar nerangin. Nah sini sedikit lagi, wafi amri haula. Nah mengenai itulah, ya, aradul khilaf terjadi aradul hadasa. Kena orang yang murtad macam-macam, maka terjadilah khilaf. Maksudnya khilaf itu beda pendapat antara Abu Bakar sama Umar.
Umar. Waktu di Umar, karena Umar masih belum jelas alasan apa Abu Bakar memerangi orang Islam. Wafatnya suka di Umar bin Khattab. Roja'a Abu Bakar, oleh karena itu Umar itu roja'a. Apa? Roja'a. Bukan kembali, artinya roja protes. Oleh karena itu Umar protes Abu Bakar. Adu argumen. Tuh, wahtaja alaihi itu. Abu Bakar Umar mempunyai dalil. Mana itu dalilnya itu? Di kaulin Nabi itu. Nah, apa itu sabda Nabi? Kan Nabi bilang umir itu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, paman qala katanya faqad asama minni malahu wa nafsahu. Nah, orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat jangan diperangin. Kok kenapa diperangin? Nah, itu kata siapa? Umar. Wa kana hadza min Umar. Nah, Umar hanya memahami yang zahir, nah gitu. Umar memahami yang zahir. Nah, kalau Abu Bakar pandangannya lebih dalam. Ya. Jadi kata Abu Bakar, syaratnya orang yang mudah mengucapkan dua kalimat syahadat tidak boleh diperangi. Syaratnya kalau dia itu sholat, kalau dia bayar zakat. Nah, walaupun dia udah masuk Islam, kalau dia sholat kagak, harus diapain? Diperangi. Nah, setelah mendapat keterangan dari Abu Bakar, barulah Umar paham ya, merestui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Insya Allah akan kita lanjutkan pelan-pelan. Kalau kita pindah susah memahaminya ya. Itu ya. Jadi akhirnya Umar, insyaallah Allah Ta'ala buka hatinya Umar sehingga bisa menerima ya kebijakan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang apa? Murtad dari berbagai macam, bukan dari macam-macam ya. Wallahu a'lam bishawab.